Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustadz? Saya doakan kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan materi yaitu mengimani kitab-kitab Allah. Ustadz akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu yang dimaksud dengan iman. Iman di sini memiliki arti kalau menurut bahasa adalah percaya atau yakin. Itu iman menurut bahasa. Sementara iman menurut istilah adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Baik, untuk anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, kemudian apa sih Ustadz pengertian kitab? Kitab adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi di sini hukum kita untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya itu hukumnya wajib. Yaitu jelas tertulis di dalam rukun iman kita. Yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, dan keenam, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Jadi jelas di situ tertulis bahwa mengimani kitab ini hukumnya wajib. Bahkan tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, kemudian apa saja Ustadz kitab yang harus kita imani? Ingat baik-baik, kitab itu terbagi dua. Yang pertama yang disebut dengan kitab samawi, yang kedua adalah kitab ardi. Kitab samawi adalah kitab yang langsung Allah turunkan kepada para rasulnya. Sementara kitab ardi, kitab karangan daripada para penghuni bumi. Contohnya yaitu kitab-kitab para ulama. Nah, itu adalah kitab ardi. Apa saja itu kitab samawi, Ustaz? Kitab samawi inilah yang harus kita imani dengan sepenuhnya. Contoh, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Keempat kitab ini harus kita imani. Bahkan sekali lagi Ustaz ulangi, tidak sempurna iman seseorang apabila tidak mengimani kitab yang empat ini. Baik, anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, kemudian kitab Al-Quran, kitab Taurat Allah turunkan untuk Bani Israel, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sementara kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber daripada kita menegakkan hukum-hukum kehidupan. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Cara kita mengimani kitab-kitab Allah, yang pertama, kita harus bisa membaca kitab tersebut.
Bagaimana mungkin kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, sementara kita sendiri tidak bisa membaca kitab tersebut? Apakah itu yang dinamakan dengan beriman? Yang namanya orang beriman, yang namanya orang percaya, maka dia sepenuhnya akan ikut membuktikan keimanan dan kepercayaan dia tersebut. Alangkah lucunya kita umat Islam mengaku beriman tapi kita tidak bisa membaca kitab Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyesuaikan antara perilaku kita, antara kehidupan kita, antara akhlak kita, antara sikap kita dengan ajaran-ajaran yang telah tertulis di dalam Al-Quran. Kemudian tugas kita hari ini adalah Ustadz minta kepada anak-anak Ustadz semuanya agar dapat membuat rangkuman daripada cuplikan video yang telah Ananda saksikan ini. Kemudian memberikan jawaban daripada soal-soal yang telah Ustadz tuliskan ini. Sekian dari Ustadz akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.